Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersamaku Genways. Jadi, di video kali ini kita akan membahas sesuatu masih berkaitan tentang boros, teman-teman, dan juga G5 ya. G5 yang 4 bulan mendatang akan hadir di server SEA ini. Walaupun memang skillnya itu belum fix, tapi setidaknya kita udah punya gambaran kasar nanti G5 itu akan seperti apa skill-skill dan juga kit yang dia miliki. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya teman-teman. Let's go. Oke, ini dia G5 Meta Breaker. Kenapa Meta Breaker? Ini menurut opini aku ya. Karena di meta sekarang ini bertebaran banget Garou, Boros, dan juga Kabuto. Lalu datanglah satu karakter G5. Itu hampir men-tackle semua karakter yang lagi meta sekarang ini. Makanya aku bisa sebut G5 ini sebagai meta breaker ya. Khususnya untuk di video ini kita membahas lebih condong ke arah si Boros ya. Karena tolak ukur PvP untuk sekarang, anjir tolak ukur ya. PvP yang sekarang itu ada di Boros ya. Semakin hoki Boros kalian, chance menangnya itu semakin tinggi. Seperti itu kira-kira. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Let's go. Sebelum itu, gue mau kasih tahu realita dan faktanya dulu ya. Bahwasanya char baru itu dirilis untuk mengcounter char lama. Ini udah pattern dari dulu-dulu ya. Bahkan bukan di game OPM The Strongest ini aja. Itu udah jadi pattern biasa lah dalam game-game yang kayak gini gitu. Lalu duit itu bisa untuk membeli waktu. Ini udah nggak bisa diganggu gugat lagi ya, udah pasti ya. Setiap karakter pasti punya eranya masing-masing ya. Kita flashback dikit nih ke eranya si Atomic Samurai, di mana di situ speed masih menjadi tolak ukur kemenangan ya. Setidaknya kalau misalkan kalian menang speed, chance menangnya itu menjadi 90% lah. Kenapa tinggi sekali? Karena pada saat itu metanya adalah burst langsung satu tim ya, satu musuh gitu. Seluruh musuh ya, bukan satu musuh, seluruh musuh. Karena dulu tuh nggak ada embel-embel kayak regroup, resurrection, spesialis, unyielding, paling cuma unyielding biasa doang, seperti itu. Apakah speed untuk di meta sekarang itu nggak penting? Masih penting teman-teman. Cuman bedanya dengan yang dulu adalah kalau dulu menang speed itu bisa langsung ngeburst musuh, bisa langsung ngeratain musuh, wipe out musuh. Kalau untuk sekarang speed, menang speed itu lebih ke arah ngatur tempo permainan ya. Jadi bedanya lebih ditekankan ke arah itu sih. Karena sekarang udah susah mau ngeburst musuh sekali jalan tuh udah susah. Beda sama meta dulu ya. Meta dulu masih bisa. Lalu kita ke meta DOT, Force ya. Force Field, dimana pada saat itu Tatsumaki ini menjadi top DPS pada saat itu ya. Era dimana karakter kalian tuh hilang satu persatu karena force field ya. Kita langsung masuk aja ke SSR Plus. Di sini gua masukin Deep Seeking ya, karena karakter yang ultimate-nya broken ya, 1000% attack single target. Dan juga pasif awakennya ultimate follow up. Nah, disitulah letak brokennya si Deep Seeking ini pada saat itu ya, karena belum ada yang mengcounter follow up ultimate ini. Kita lompat ke Super Alloy Dark Side. Di sini udah mulai kerasa nih SSR Plus berasa UR. Bahkan kayaknya ada orang yang bela-belain gacha comeback Super Alloy demi ngambil A2-nya. Padahal pada saat itu udah masuk eranya UR, karakter UR. Kita langsung aja lompat ke UR Carnage Kabuto, era True Damage ya. Udah main regroup nih, udah main True Damage juga. Sebenarnya Drive Neck tuh udah True Damage sih sebenarnya. Cuman ya gua ngambil Kabuto aja lah, berhubung gua punya karakternya. Jadi setidaknya karakternya memiliki warna ya, nggak kayak Terrible Tornado itu si Tatsumaki ya. Sama halnya kayak Garou, True Damage ya.
Cuman udah mulai ke counter sama Gyoro. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Muncul sebuah pertanyaan nih. Apakah G5 mematikan Boros? Nah, di sini sebenarnya mematikan itu enggak. Bahkan enggak ada karakter yang mematikan sebuah karakter. Itu enggak ada ya. Kata-kata yang lebih tepat adalah mengcounter, teman-teman. G5 itu mengcounter Boros. Sebelum itu kita bahas dulu potensi power dari si Boros itu sendiri ya. Untuk di PvP itu lebih direkomendasikan Awaken 2-nya ya, karena yang paling broken dari si Boros itu awakening pasifnya. Dia punya resurrection ya. Resurrection ini yang menentukan tim mana yang bakalan menang. Kasarnya seperti itu untuk sekarang ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga resurrection tim yang kebuka pertama kali itu bisa menang. Itu nggak menutup kemungkinan juga. Ada faktor keberuntungan mungkin seperti itu. Lalu untuk di player versus boss atau PvP itu lebih dipentingin keepsake dan juga P5, karena di PvP kita lebih ke arah damage seperti itu ya. A2-nya nggak terlalu dibutuhin. Kalau untuk PvE Boros sendiri itu semampunya aja. Bahkan polosan pun A1 dan tanpa keepsake itu masih bisa main kalau di PvE Boros ya. Lalu kita masuk ke poin ini. Apa yang di counter G5 dari si Boros ini ya? Lebih ke arah PvP sebenarnya. Seperti yang kita tahu, Boros itu memiliki awakan pasif yaitu Resurrection. Kalau misalkan A1, resurrection menjadi 3. Kalau A2 bertambah menjadi 5. Nah, resurrection ini adalah tolak ukur kekuatan si Boros ini. Hadirlah G5. G5 dengan bintang 5-nya aja dia bisa ngurangin 3 resurrection. Sehingga yang terjadi adalah Boros A1, resurrectionnya menjadi 0. Jadi bisa langsung mati si Borosnya, langsung di-delete dari game, seperti itu. Kalau A2, setidaknya dia punya sisa 2 resurrection. Jadi masih bisa main lah dikit-dikitnya. Dengan catatan A2, kalau misal kalian punya Boros A1, ya udah, say goodbye aja ya. Selanjutnya, muncul sebuah pertanyaan lagi. Kalau misalkan kalian punya Boros A1, ini catatannya. Boros A1, apakah ngambil A2 Boros di comeback itu worth it? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh balik lagi ke masing-masing player ya. Kita nggak tahu apakah player itu memang pengen banget nge-build Boros, karakter favoritnya Boros. Nah, kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan secara general, gua bahas, Boros ini adalah tipe DPS, tipe damager. Yang dimana kalau misalkan kita ngambil comeback seorang damager itu agak kurang sebenarnya, agak nggak worth it. Karena yang pasti damager itu atau DPS itu pasti akan ada DPS yang menggantikannya, bakalan ada DPS terbaru seperti itu. Sehingga daripada kalian menghabiskan black ticket kalian untuk upgrade A1 Boros kalian menjadi A2, setidaknya kalian bisa ngambil DPS yang terbaru. Walaupun A1 nggak apa-apa, setidaknya dia baru ya. Setiap karakter itu memiliki eranya masing-masing teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa maksain main Boros sampai 1 tahun ke depan. Seperti itu. Kita ngikutin meta yang ada juga, ngikutin karakter terbaru yang rilis. Kalau dari gua kurang worth it. Selanjutnya kita mengingatkan lagi tentang banner-banner yang ada di server SEA ya. Di bulan April, yaitu bulan depan akan ada Amaimas. Bulan depannya lagi Mei akan ada Tatsumaki. Di Juni, Nyan. Ada Nyan. Salah satu karakter utility terbaik yang nantinya bakalan hadir teman-teman. Dan yang pasti wajib diambil. Untuk di Juli ada Atomic Samurai.
Dan G5 ada di bulan Agustus nanti. Ya, masih lama sebenarnya, masih lama. Ya, 4 bulan lagi. Untuk comeback di bulan April ada Genos. Boros itu di bulan Mei comebacknya. 15 hari setelah comeback Boros itu ada Nyan. Nah, sebagai bahan pertimbangan kalian lah setidaknya. Apakah mau ngambil A2 Boros di comeback atau bahkan unlock Boros A1, combine A1 itu sangat amat tidak worth it ya. 2 bulan lagi bakalan ada G5 dan kalau misalkan A1 itu sayang banget Boros karena udah pasti mati di libasi G5. Di Juni ada comeback Amai, Juli comeback Tatsumaki, dan di Agustus ada comeback Nyan. Jadi setidaknya ini sebagai pengingat lah dan juga bahan pertimbangan kalau misalkan kalian kaum mendang-mending ya. Tapi kalau misalkan kalian player yang setiap banner ngambil karakter ya, udah ini nggak usah ditonton lah videonya, skip aja nggak apa-apa ya. Oke, di sini ada contoh kasus dalam planning ya. Diberikan sebuah akun F2P di server 735, ini masih terbilang muda ya servernya. Dengan spek cuman ada UR Giro Solo ya. Dia nggak combine Garo ya. Dengan kondisi black ticket ada 54. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama. Dia ngambil comeback Boros di bulan Mei nanti. Di bulan Mei, dia memiliki 206 black ticket. Dia ngambil comeback Boros, 180 black ticket, sisa 26. Dan itu cuma dapat A1 Boros ya. Otomatis Nyan dan juga Atomic itu di skip ya. Di bulan Agustus, dia bisa ngambil G5. Anggaplah dia ngambil G5 juga lah. Sisa 38 BT dan dapat A1 G5. Karena Nyan comeback di bulan yang sama, teman-teman, otomatis dia nge-skip karena black ticketnya nggak cukup. Pasti nggak cukup. Tapi kalau misalkan dia nahan, nggak ngambil G5 tapi ngambil Nyan, niatnya mau ngambil combo Nyan sama Boros, itu udah ketinggalan. Bahkan sekarang pun udah muncul G5 gitu. Itu malah lebih buruk ya, ngambil karakter comeback 2 kali. Kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu dia skip Boros comeback, dia ngambil Nyan di bulan Juni. Di bulan Juni nanti dia punya 246 black ticket. Sisa 66 black ticket, dapat A1 Nyan. Nyan A1 nggak usah KS, itu udah berguna banget ya. Bahkan udah bagus, udah siap pakai. Mau libas di mode apapun. Otomatis bulan depannya Atomic yang merupakan faction hero itu di skip. Lalu di bulan Agustus G5 dia punya 218 black ticket, ambil G5. Sisa 38 black ticket, dapat A1 G5. Nah, di sini dilihat dari skill dan juga kit dari G5, kayaknya Nyan dan juga G5 ini merupakan combo yang kuat juga, bakalan jadi combo yang overpower. Seperti layaknya Nyan dan juga Boros. Karena G4 walaupun nggak punya resurrection, G5 walaupun dia nggak punya resurrection, dia punya spesialis evasion. Kalau misalkan full set, spesialis evasionnya menjadi 80%, itu tinggi sekali teman-teman. Dan juga dia bisa mengkonversi damage yang masuk itu menjadi perisai merah, yang dimana sekarang perisai merah itu belum ada karakter yang bisa melemahkannya, yang bisa mengcounternya, itu belum ada untuk saat ini. Oke, lalu kita masuk ke kasus yang ketiga. Nah, di kasus yang kedua tadi, faction hero-nya itu lemah sekali teman-teman. Karena kita bisa lihat sebelumnya di spek akunnya itu cuman ada Gyoro doang ya. Untuk di hero-nya cuman ada Super Alloy dan juga Metal Knight. Itu bener-bener kurang untuk ngelibas PvE. Karena PvE itu perlu line up yang solid antara monster dan juga faction hero. Di kasus ketiga ini, dia ngambil Garo, yaitu gacha di banner Amaimas untuk mendapatkan batunya di bulan April. Karena di bulan April dia memiliki 94 black ticket. Seburuk-buruknya, seenggak hokinya, dia dapat di 80 black ticket untuk batu keduanya. Karena batu pertama dapat di PT 50.
dapat di 80 batu awaken. Dia bisa komen A1 Garo. Tapi kondisi terburuknya adalah kalau misalkan dia gacha dan nggak dapat batu awaken, malah dapat batu bulat punya Amai. Wah, hancur akunnya, jadi hancur ya akunnya. Tapi anggaplah dapat batu awaken lah, karena rate-nya juga lebih tinggi dibandingkan batu awaken dari karakter UR-nya sendiri ya. Dia komen Garo. Setidaknya pada saat itu PvE-nya jalan seimbang. Hero ada Garo yang bisa carry, solo carry bahkan. Di monster seenggaknya ada Gyoro yang bisa di build attack untuk dipakai dotnya. Udah enak nih progres akunnya. Lalu di bulan Juni, di bannernya sayangnya dia cuman punya 166 BT, kurang 14 BT lagi ya. Dengan catatan di luar dari BT event ya. Ini kita cuman ngitung dari daily login pada saat awal bulan dan juga black ticket dari shop 36. Seperti itu ya. Lalu anggaplah dia skip Nyan untuk saat ini karena kondisinya kan free player ya, free to play. Di G5 dia punya 318 BT. Sebenarnya dia bisa full set untuk si G5-nya, tapi full set satu karakter dan mengorbankan satu karakter UR plus yang lain itu kayaknya kurang worth it deh. Jadi mending kita ngambil A1 aja untuk karakter G5-nya. Lalu untuk di comeback-nya di bulan yang sama dia punya black ticket 174 dan kurang 6, dan harusnya berjalan 4 bulan harusnya pasti banyak event dari black ticket gitu. Jadi seenggaknya ada event yang kita bisa beli black ticket dari tokonya. Oke, seperti itulah kira-kira. Jadi better yang mana? Kalau menurut aku better di kasus ketiga. Walaupun agak sedikit tricky karena perlu RNG juga di sana, perlu gacha. Cuman ya kemungkinan terburuknya akunnya rusak sih. Karena kalau nggak kebayang kalau misalkan dia dapet orb Amai malah. Oke, kita masuk ke muncul pertanyaan lagi nih. Berarti boros A1 pasrah doang dong. Untuk sejauh ini ya. Sorry to say iya untuk saat ini karena G5 itu mengcounter resurrection dari boros A1 jadi 0. Tapi santai aja, itu masih 4 bulan ke depan. Nikmatin aja borosnya, santai aja kita mainnya. Tapi aku punya teori nih ya. Aku punya teori. Ini. Core Gyoro, teman-teman. Core Gyoro itu memiliki maksimum kapasitas spesialis HP itu 700%. Yang dimana sekarang Gyoro itu cuman mengisi 250%. Artinya potensinya masih banyak sebesar 450%. Itu bahkan setengahnya nggak nyampe 250% itu ya. Sekitar 40%an lah baru kepake potensi dari kapasitas spesialis HP-nya ini. Kita nggak tahu karakter kedepannya bakalan bisa untuk menutupi spesialis HP ini ataukah udah mentok segini doang. Tapi harusnya bakalan ada sih. Sebenarnya udah ada Amai Mas UR Plus, cuman ya kalian tahu sendiri lah. Walaupun untuk sekarang pun udah ada Atomic yang bisa mengkontrol spesialis HP, motong spesialis HP, tapi nggak menutup kemungkinan juga ke depannya bakalan ada karakter yang bisa ngisi sampai 700%. Nggak menutup kemungkinan. Jadi pada saat karakter itu muncul, Atomic udah nggak bisa lagi untuk mengcounter si Gyoro. Setidaknya mengcounter yang bagian spesialis HP-nya. Cuman damage-nya masih tetap gila harusnya karena kritikalnya sangat tinggi. Nah, muncul lagi nih pertanyaan. Apakah dengan 700% spesialis HP itu dapat menghidupkan lagi King Boros ini, King Dengkul ini? Jujur aku belum tahu ke depannya game ini bakalan seperti apa karena aku juga baru comeback. Baru main lagi game ini. Dan sialnya, aku comeback di saat karakter boros ini muncul. Jadi, ya, aku tersiksa dengan boros ini. Karena aku nggak punya boros, cuman punya Gyoro doang.
Kasus planning tadi itu berdasarkan akun pribadi aku sendiri. Karena aku free player dan cuma ada Gyoro. Dan planning ke depannya kemungkinan bakalan RNG untuk Garu. Kita lihat aja bulan April nanti ya. Yang pasti aku bakalan record nanti. Sepertilah kira-kira. Oke, mungkin itu saja sih untuk pembahasan tentang masa depan boros ini 4 bulan ke depan. Jadi seberpengaruh itu memang untuk G5 ini ya. Jadi opsi yang terbaik adalah kalau misalkan kalian nggak punya boros, wajib ambil G5 ya. Dan kalian yang punya boros A1, jadiin tim kedua borosnya. Ataupun bahkan untuk di PvP, kalau di arena mungkin semua orang udah pasti punya G5 ya. Tapi kayak di Martial Dojo, itu kan bisa kita setting musuhnya. Martial Dojo lalu EBZ gua kurang tahu ya. EBZ nggak bisa ya. EBZ nggak bisa. Paling cuma dipilih-pilih aja musuhnya. Seperti itu ya kira-kira. Ya seperti yang gua bilang tadi, setiap karakter pasti punya eranya ya. Dan sekarang tentu saja masih era boros, tapi 4 bulan ke depan kita lihat saja nanti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bagaimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri. See you next time dan dadah teman-teman semuanya.